Perkenalkan, nama saya Rivo Alvinio dengan NIM 11/2018/0092 dan saya di sini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang diampu oleh Bapak Sahri, MPDI. Nah, saya di sini akan mengambil tema faktor penyebab korupsi dan cara mengantisipasi untuk diri sendiri. Korupsi secara umum yaitu suatu tindakan dari seseorang yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam suatu masalah maupun organisasi untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, untuk korupsi sendiri, kenapa sih kok orang itu melakukan korupsi? Dan nanti kita akan bahas tentang faktor penyebabnya dan dampaknya serta untuk mengantisipasi. Nah, untuk penyebab korupsi itu sendiri ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal saya mengambil 3 contoh, yaitu karena adanya sifat rakus. Nah, yang kedua adanya gaya hidup yang konsumtif, dan yang ketiga adalah moral yang kurang kuat. Untuk sifat tamak itu adalah seseorang yang tidak puas dengan apa yang dia peroleh. Nah, untuk yang kedua itu ada gaya hidup yang konsumtif. Nah, biasanya ini seseorang akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sedangkan kebutuhannya itu tidak akan berkurang, melainkan akan terus bertambah, sehingga dia melakukan segala cara untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang ketiga ada moral yang kurang kuat. Nah, biasanya ini seseorang yang tidak bisa konsisten dengan apa yang sudah dipegangnya, sehingga dia bisa lebih mudah terpengaruh untuk melakukan korupsi. Nah, untuk faktor eksternal itu biasanya karena adanya faktor politik, faktor hukum, dan faktor organisasi. Nah, faktor politik. Nah, faktor ini biasanya terjadi banyak kecurangan mulai dari bawahan sampai dengan atasan dalam satu organisasi politik, yang dimana dalam organisasi itu banyak ketidakjujuran. Nah, yang kedua ada faktor hukum. Nah, faktor ini biasanya terjadi karena banyaknya aturan hukum yang tidak dapat berjalan dengan normal, sehingga banyak manipulasi di dalamnya. Nah, yang ketiga ada faktor organisasi. Nah, faktor ini biasanya terjadi karena kurang adanya keteladanan dari pemimpin itu sendiri. Tidak ada kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, lemahnya sistem pengendalian manajemen, dan lemahnya pengawasan dalam satu organisasi itu sendiri. Dampak adanya korupsi. Nah, di sini saya mengambil 3 contoh dari penyebab korupsi. Yang pertama itu dapat menghalangi perekonomian rakyat, sehingga rakyat akan semakin sengsara. Nah, yang kedua ada harga barang dan jasa di satu negara yang tinggi, menyebabkan rakyat kecil akan semakin sengsara. Dan yang terakhir adalah rusaknya infrastruktur negara. Selanjutnya saya akan membahas tentang cara mengatasi korupsi. Yang pertama mungkin dengan cara memperbarui sistem birokrasinya. Nah, yang kedua mungkin dengan cara menerapkan sistem hukum yang tegas, sehingga korupsi tidak akan merajalela seperti saat-saat ini. Nah, yang terakhir adalah dengan cara birokrasi yang transparan, sehingga rakyat bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh pemimpin. Nah, jika dari cara mengatasi korupsi di atas itu menyebabkan dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, untuk kalian sendiri, bagaimana cara mengantisipasi untuk kalian supaya kalian tidak terjerumus dalam korupsi? Kalau menurut saya pribadi, mungkin lebih mendekatkan diri kepada yang kuasa. Kenapa? Supaya kita
Dengan hasil berapapun, kita akan selalu bersyukur dan konsisten terhadap apa yang sudah kita pegang teguh sejak dini. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.